Mengkosor Pak ya, 4 jadi 2. Nah, kalau mengkosor nggak ada alasan selain safar. Tapi kalau menjamak boleh. Menjamak itu salatnya tetap 4, tetapi waktunya digabung kalau dibutuhkan. Contohnya, ada orang yang mau tindakan medis jam setengah 12. Berarti kan dia diinfus dibius dulu. Nah, ketika ini terjadi, mungkin setelah operasinya dia baru pulih dari biusnya mungkin nanti jam 3 atau setengah 4. Nah, sholat asarnya dengan zuhurnya digabung. Kalau jamak ilatnya 2, alasannya 2. Pertama safar, bepergian, yang kedua masyakot atau repot. Tapi kalau mengkosor sholat, ilatnya cuma 1, safar. Jadi nggak boleh kalau di rumah itu sholat 4 jadi 2, nggak boleh. Tapi kalau jamak boleh di rumah kalau repot. Nanti kita ada pembahasan, mudah-mudahan ada waktunya membahas bagaimana contoh-contoh repot yang membuat orang bisa jamak. Satu lagi, kalau kita di safar, kita berangkat jam 6 sore, terus sebenarnya kita bisa nyampe 2-3 jam ke Jakarta. Apakah kita bisa safar sholat 2 rakaat di pesawat, terus jamak untuk menghindari bisa sampai di rumah capek tidur sampai pagi gitu, boleh? Tadi alasan alasan kosor itu safar. Selama kita safar boleh kosor, walaupun nggak repot. Saya kasih contoh, Bapak mau ke Jogja naik pesawat, itu kan 1 jaman kurang Pak ya. Itu boleh kosor nggak? 4 jadi 2, boleh karena ada safarnya. Tapi jamak, kalau jamak ilatnya 2 Pak. Jadi tanpa bepergian pun ada kondisi di mana orang boleh jamak. Contohnya tadi pemadam kebakaran boleh jamak. Contohnya dokter, pasien, dan ya apalagi misalnya. Kok kalau lagi seminar boleh nggak jamak? Nggak boleh Pak ke seminar. Ada teman saya kalau seminar boleh nggak? Ente sebagai apa? Pendengar. Ya elah keluar aja, orang nanti pipis juga keluar, sholat aja dulu. Bahkan narsum pun bisa keluar kok, izin sebentar mau sholat. Jadi kalau tidak ada repot nggak boleh jamak. Tapi kalau repot boleh. Nah, repot ini yang memungkinkan kita menjamak. Tapi repot tidak jadi alasan untuk kosor. Maka tidak ada alasan mengkosor sholat kecuali safar. Kosor berarti 4 jadi 2. Kalau jamak boleh kalau repot. Walaupun misalnya kebetulan perjalanannya cepat nih Pak nih, kita naik bus. Bus itu berapa menit dari sini? Saya belum nyoba berapa menit ya, mungkin 40 menit kali ya, dari Jakarta ke Bandung gitu. Itu kan nggak lama Pak. Iya, karena ada safarnya, walaupun nggak lama boleh. Boleh jamak, boleh kosor, boleh tidak jamak, boleh tidak kosor, boleh jamak saja, kosor saja, boleh semuanya. Tapi ini fikih Pak ya, pendapat fikih itu dinikmati saja, didengar, dinikmati. Kalau cocok pakai, kalau nggak cocok, ya namanya juga fikih Pak. Nanti pendapat saya pasti kalau ada yang baca dari pesantren-pesantren ada yang ngeritik, ini kok fikihnya begini, ya namanya fikih. Dan saya sangat menikmati diskusi fikih, sangat menikmati diskusi fikih. Kalau pilihan sholat di pesawat atau nanti setelah tiba, boleh dua-duanya Pak. Boleh sholat di pesawat, boleh sholat di musola bandara gitu ya. Boleh dua-duanya, sholat di pesawat boleh, sholat di bandara boleh. Nabi pernah mencontohkan sholat di kendaraan. Sekali saja cukup buat fikih kita. Baik, ini terakhir Pak ya. Mengenai Hafid kebetulan saya dikasih tahu, jadi kita lagi rapat, kemudian waktu sholat masuk di hotel yang nggak ada tempat duduk, jadi kan pakai keran yang di wastafel tuh, ya kan nggak pantas kalau naikin kaki cuci di situ. Jadi saya dikasih tahu diusap aja seperti yang Ustadz bilang, kaos kaki kita atau sepatu kita diusap atasnya. Tetapi juga dikasih tahu ada batasannya, bisa begitu dalam waktu jarak 24 jam dari kena air. Pertanyaan saya, seberapa sahih informasi ini? Satu. Yang kedua, Ustaz, pertanyaan saya menyangkut kita misalnya travel dinas luar kota, itu kan kita bisa jamak kosong karena dari jarak udah memenuhi syarat. Nah, berapa lama kita bisa jamak kosong di tempat dan dinas itu gitu?
ada batasan nggak? Karena macam-macam nih yang saya dengar Ustaz, ada bilang 3 hari, ada bilang seminggu, ada bilang 3 minggu, ada yang bilang nggak ada batas selama dia belum kembali ke tempatnya. Terima kasih Pak. Baik, yang pertama tentang kalau orang lagi di hotel lalu sulit untuk berwudu karena tidak ada tempat wudu. Ini settingannya mungkin di hotel-hotel luar negeri kali Pak ya, gitu ya, atau di beberapa hotel Indonesia. Kalau Indonesia sih saya masih bisa sih. Nah itu gimana? Saya kasih gambar lagi nih Pak. Orang yang berijtihad itu nanti karakternya ada yang ketat banget Pak. Ketat banget tuh nanti akan bilang, ini demi agama, kamu tuh mentingin rapat di hotel daripada sholat gitu. Itu kan yang ketat. Ada yang longgar banget, boleh sholatnya diusap saja, nggak usah buka sepatu. Ada yang tengah-tengah, saya termasuk yang tengah-tengah. Jadi kalau menurut saya sih bisa kok ngangkat kaki ke wastafel, tapi kan nggak sopan. Nggak apa-apa sekali-kali nggak sopan. Nah, tinggal lihat kondisinya. Sebab menurut saya itu kondisi yang belum mempersulit saya untuk membasuh kaki. Kecuali kalau mohon maaf kalau udah nggak kuat angkat kaki. Saya masih kuat Pak Is ya, masih kuat angkat wastafel gitu. Bagi yang nggak kuat gimana? Ya ambil air usap saja. Tapi kan kalau orang yang masih muda bisa ngangkat, nanti kan dimarahin. Nggak apa-apa, dimarahin dikit tuh. Orang bilang mohon maaf lagi wudhu gitu saja. Tapi itu tadi, jadi karakter orang yang berijtihad tadi yang Bapak bilang tadi pendapatnya ada beda-beda. Iya, karena orang berijtihad itu ada yang sangat ketat, saking ketatnya itu ini kan agama, nggak boleh kalah dengan dunia gitu kira-kira. Maka nggak boleh, tetap wudu harus normal gitu. Ada yang lada longgarnya longgar banget. Ya nggak usah copot sepatu, usap aja sepatunya seret gitu. Ada yang ya kayak saya ini, menurut saya kalau settingannya masih di Indonesia bisa. Wastafel itu masih bisa dijangkau dengan kaki. Tapi kalau nggak kuat, ya nggak kuat udah gitu. Nah terus untuk jamak qashar secara umum Pak nanti, ya batasannya. Ada batasan 24 jam dari kena air. Kalau hadisnya memang begitu Pak. Kalau orang yang mukim tidak dalam perjalanan, Nabi membolehkan mengusap khufnya itu 1 hari. Karena kalau di rumah nggak repot, copot aja. Tapi kalau di perjalanan bisa 3 hari. Nanti kalau 3 hari copot lagi, bahkan lebih boleh. Maka sebenarnya lebih pada kebutuhan sih Pak. Kalau di rumah itu, settingan rumah sama safar itu beda Pak. Safar itu selalu merepotkan. Kalau rumah itu kita mau ke toilet gampang, kita mau makan gampang, mau tidur gampang. Kalau safar harus nyari dulu. Maka kemudian fikih safar itu ada longgar. Sholatnya boleh dijama, sholatnya boleh dikosor, termasuk khuf boleh nggak dicopot, sepatu boleh nggak dicopot kalau dalam kondisi safar. Tapi safar pun sebenarnya dilihat tingkat kerepotan orang beda-beda. Kalau Bapak naik kendaraan pribadi tentu tidak serepot kalau naik kendaraan umum. Kalau naik kendaraan umum dengan misalnya naik kereta dengan pesawat, ya mungkin tingkat kerumitannya akan berbeda-beda. Nah, nanti kita sendiri yang menentukan apakah ini sudah masuk kategori repot yang membolehkan saya mengambil dispensasi hukum atau rukhsah, atau ini belum masuk kategori repot sehingga saya harus mengamalkan fikih yang seharusnya. Saya kasih contoh sholat di negara Eropa, karena Bapak ini kan Bapak yang sudah lebih sering ke Eropa. Itu ada yang gampang sholat, ada yang tidak. Nah teman-teman tuh ada yang nanya, Ustadz kami itu kalau sholat itu rada susah, maka kami kalau mau sholat tuh malah harus naik kereta dulu. Kereta, bukan kereta jarak jauh Pak ya, kereta yang itu loh Pak, yang kalau kita kayak MRT gitu loh. Karena kalau di MRT orang nggak tahu kalau kita sholat, tapi kalau kita sholat sengaja di tempat umum itu malah jadi tontonan dan dianggap mengganggu ketertiban umum. Berarti kan ada kondisi di mana nggak gampang juga sholat, tapi ada kondisi di mana orang mau telanjang mau sholat nggak ada yang ganggu Pak ya. Ini kalau apa namanya di tempat itu kita mau telanjang mau pakai jilbab itu nggak ada yang ganggu karena orang masing-masing udah urus masing-masing lah gitu. Nah balik lagi, ada 2 yang ingin saya sampaikan. Pertama, karakter orang itu mempengaruhi fikihnya. Ada yang ketat, ada yang longgar banget, ada yang relatif lebih moderat. Nah, yang kedua, kondisi itu nggak bisa digeneralisasi. Sama-sama seminar, tapi seminarnya beda tempat, itu nanti beda kerepotannya. Dan saya ngebayangin kalau Bapak ini tiba-tiba harus ke Beijing pas waktu sholat, dari wudhunya susah, dari apanya nyari tempat sholatnya juga susah gitu ya. Nah, beda kalau hotelnya sih. Jadi sama-sama seminar, tapi kalau settingan tempatnya berbeda, hotelnya berbeda, nanti tingkat kesulitannya berbeda. Dan fikih
itu mengikuti tingkat kesulitannya. Semakin sulit pelaksanaan fikih, maka fikihnya akan melonggar tadi, al-amru idza dhaqa ittasa wa idza tasaddaqa. Tapi lagi-lagi pendapat opini saya ini Pak, ini opini fikih, dan nanti yang Bapak akan dapati pendapat yang mungkin sama atau berbeda dengan saya, tinggal dipilih aja.